Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Ibu Devi Nurcahyaningsih, selaku dosen pengampu mata kuliah pajak konsumsi dasar. Di video kali ini saya menganalisis terkait dengan pajak konsumsi atau PPN yang berada di PT Kartika Teguh Karya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafiz Fadlur Rahman Rashid dengan NIM 255030407111103 dari mata kuliah pajak konsumsi dasar kelas B. Nah, PT Kartika Teguh Karya ini berada di Jalan Arif Rahman Hakim, Kecamatan Renggat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Nah, PT Kartika Teguh Karya ini didirikan pada tahun 2002 yang awalnya sebagai CV, lalu berubah menjadi PT pada tahun 2011. Nah, PT Kartika Teguh Karya ini bergerak dalam bidang jasa konstruksi di Renggat Riau. PT ini juga memiliki visi di mana ingin menjadi kontraktor yang handal dan terpercaya, serta memenuhi kebutuhan pelanggan dengan kualitas yang tinggi. Nah, di sini untuk PPN yang dikenakan pada PT Kartika Teguh Karya ini dikenakan tarif umum sebesar 11%. Nah, untuk mekanisme pelaksanaan kewajiban perpajakannya itu ketika perusahaan ini berkontrak dengan instansi pemerintah, maka pajak PPN itu langsung dipotong atau dipungut pada setiap pencairan, dimulai dari pencairan uang muka sampai pencairan akhir pelunasan. Nah, untuk jika PT berkontrak dengan instansi swasta, maka PPN itu dibayar sendiri oleh perusahaan. Setelah pengajuan pencairan, nah bukti potongan ini langsung diserahkan kepada pemilik proyek. Dan jika pembayaran PPN melalui proyek swasta sesuai dengan e-faktur dan kode billing itu otomatis bakal keluar setelah pelaporan SPT masa PPN perusahaan di sistem Cortex itu bakal langsung keluar. Nah, untuk pengajuan pencairan di proyek swasta maupun pemerintah itu wajib dilengkapi dengan syarat e-faktur dari sistem Cortex. Nah, selanjutnya pembayaran dan pelaporan itu tuh pembayaran itu tuh langsung masuk ke dalam sistem Cortex terhadap bukti potong PPh dan juga e-faktur PPN itu langsung masuk dan tersimpan otomatis di Cortex. Dan juga jika ada pembayaran pajak PPN pada proyek swasta, maka e-billing kode itu bakal langsung terbit dan berdasarkan kode e-billing itulah PPN perusahaan itu dibayarkan. Dan untuk masa pelaporannya itu pada setiap akhir bulan di setiap bulannya. Dan jika terjadi keterlambatan, maka perusahaan ini bakal terkena denda sanksi sebesar Rp500 setiap keterlambatan pelapor atau setiap bulan. Nah, cara melaporkannya juga harus memiliki NPWP dan ada pengukuhan pengusaha kena pajak. Dan juga proses pelaporannya di Cortex itu paling lambat, selambat-lambatnya itu di akhir bulan. Dan untuk pengkreditan pajak di mana kalau perusahaan ini membeli barang material kan pasti terkena PPN. Nah, PPN ketika perusahaan ini membayar PPN, maka itu bisa menjadi kredit pajak perusahaannya terhadap pajak masukan, dan pajak masukannya ini itu tuh bisa direstitusi. Nah, restitusi itu merupakan pengembalian dana kalau misalnya pajak itu berlebih. Dan untuk restitusi itu sendiri sekarang itu tuh nggak perlu datang-datang ke kantor pemerintah untuk bisa menyerahkan dokumen. Jadi sekarang tuh udah otomatis dokumen-dokumen itu kan tadi udah dibilang kalau dokumen-dokumen itu udah pasti masuk secara otomatis ke sistem. Maka dimulai dari faktur pajak pengeluaran dan pajak pemasukan itu semua tuh udah di sistem, maka pengajuan restitusi juga harus melalui sistem dari Cortex itu sendiri. Nah, selanjutnya analisis saya terkait dengan pajak pertambahan nilai atau PPN pada PT Kartika Teguh Karya. Untuk semuanya ini syarat-syaratnya udah sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai tarif pajak dan juga mekanismenya. Serta ketika perusahaan melapor pajaknya juga udah sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, perusahaan tersebut juga sudah sesuai prosedur ketika ingin merestitusi pajak masukan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.